Bagaimana kisah cintamu selanjutnya? Akan aku lihatkan di sini siapakah yang akan datang, bagaimana ciri-cirinya, apa yang kamu rasakan. Kalau kamu penasaran, simak videoku, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni. Kalau kamu baru pertama kali di channel ini, aku adalah seorang tarot reader. Dan di readingku kali ini, aku akan memakai tema spesial Valentine, walaupun ini agak terlambat ya. But it's okay. Mengenai bagaimana kisah cintamu selanjutnya, akan aku lihatkan di sini. Siapakah orang yang akan datang, ciri-cirinya, apa yang kamu rasakan, dinamika hubungan kamu dengan dia akan seperti apa. Oke, dan seperti biasa aku di sini memakai metode pilih kartu. Jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Nggak perlu terburu-buru, tarik nafas dulu, di bawah santai, bayangkan hubungan seperti apa yang kamu inginkan, lalu pilih kartunya. Apakah hatimu terpanggil di kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan kartu pilihanmu, silakan menuju ke timestamp atau chapter. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan buat kamu bagaimana kisah cintamu selanjutnya ya. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang. Hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih detail, resonate, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan akan aku lihatkan aja ya, dengan energi Valentine di bulan ini, bagaimana kisahmu dengan si orang baru ini? Apa yang akan kamu rasakan? Ada Ten of Swords, Seven of Pentacles, The Magician. Kalau aku lihat di sini, kalau misalnya kamu sudah pernah pacaran atau mungkin punya crush atau punya kisah cinta lah dengan siapapun itu, aku rasa di sini hal yang agak menakutkan buat kamu adalah takut pola yang sama terulang lagi. Rasa sakit itu terulang lagi, itu ketakutan terbesar kamu. Atau kalau kamu ngerasa aku tuh belum pernah pacaran gitu kan. Nah, coba lihat bagaimana kamu menilai pernikahan orang tua kamu atau hubungan ayah ibu kamu. Apakah memang mereka hubungannya indah atau malah sebaliknya, penuh dengan pertengkaran, bahkan perpisahan, atau bahkan ada hal-hal seperti perselingkuhan, atau mungkin itu di kisah cinta kamu sendiri lah intinya. Jadi di sini kayak kepahitan yang membuat kamu ngerasa aku nggak kepengen jatuh cinta lagi, aku nggak kepengen pacaran lagi, aku nggak kepengen menikah dan sebagainya. Kalau memang energi itu ada, maka semoga kamu di sini mengupayakan lah ya untuk berdamai dengan situasi itu dan menemukan lagi apa sih sebenarnya aku paling inginkan di kisah cintaku. Karena kalau aku lihat, kalau kamu ke videoku berarti sebetulnya masih adalah harapan, walaupun mungkin sedikit, mengenai kisah cinta yang lebih baik versinya kamu sendiri gitu. Nah, kalau aku lihat sih di sini bakal ada sih. Cuma kamunya sendiri yang harus mengusahakan dulu, membuka kesempatannya, membuka hati kamu lagi, optimis lagi seperti itu. Karena di sini kamu sangat bisa mungkin kok bertemu dengan si orang baru itu, membuka peluang yang baru gitu. Membuat kisah kamu lebih indah dibanding yang sebelum-sebelumnya, atau bertolak belakang dengan kisah orang tua kamu kalau itu menyakitkan kamu dulunya. Di sini butuh waktu memang, betul butuh waktu. Kamu belajar dari yang kemarin. Kartu Seven of Pentacles selalu bercerita mengenai kamu belajar dari sesuatu yang kamu tanam. Jadi tanamkanlah sesuatu yang baik, yang paling gampang dari mindset kamu. Oke, memang kisah saya sebelumnya tidak indah, tidak menyenangkan, tapi saya belajar. Itu kata kuncinya, belajar. Belajar dari yang kemarin, apa hal terbaik yang bisa saya bawa, apa bekal terbaik yang bisa saya dapatkan gitu ya, untuk kisah yang lebih baik. Tanamkan mindset terbaik kamu di hati kamu, di pikiran kamu. Aku pasti akan dibersamakan dengan seseorang yang baik untuk saya. Kami saling cocok, kami kompak, saling setia, saling mengusahakan, sama-sama memperjuangkan seperti itu. Atau kamu di sini pasti punya apa ya, kisah impian ideal kamu, maka visualisasikan, bawa dalam doa-doa kamu, afirmasikan, ulangi setiap hari. Sehari sekian kali gitu, ketika kamu bangun, ketika kamu istirahat siang dari aktivitas, menjelang tidur mungkin, ulang-ulang terus gitu. Itu sih, jadi kamu harus tahu juga standar kamu tuh seperti apa. Jadi jangan sampai, ya udah deh aku pacaran dengan siapapun yang penting ada gitu ya, jangan gitu juga. Kamu harus punya standarnya kamu di sini. Kenapa? Karena di sini semesta melihat bahwa kamu tuh dikasih banyak kelebihan loh. Banyak kelebihan. Mungkin kamu di sini cantik, pintar, baik, ganteng kalau kamu cowok, punya kesabaran,
Kalau kamu cowok, kamu bisa ngasih keamanan fisik dan juga yakin dengan finansial kamu bagaimanapun juga. Kalau kamu perempuan, kamu bisa jadi support buat pasangan kamu, memberikan ketenangan hati buat dia, membersamai dan sebagainya. Itu tuh ada gitu loh di sini. Makanya sebenarnya salah satu bakat terbesar kamu adalah manifestasi. Makanya hati-hati dengan pikiran kamu. Ini agak mengganggu ya. Karena kamu adalah seorang manifestor, orang yang bisa mewujudkan sesuatu dari visualisasi, dari pikiran, dari tulisan, maka hati-hati dengan apa yang kamu tulis, apa yang kamu bilang, apa yang kamu ucapkan. Somehow itu akan terjadi. Makanya kalau emang ini masih menghantui kamu, sembuhkan dulu, tuntaskan dulu nih sesuatu yang menghantui kamu ini. Setelah pikiran kamu lebih tenang, makanya kenapa aku bilang tanam sesuatu yang baik di pikiran kamu, dalam doa-doa kamu juga, kamu akan sampai ke sana. Jadi ini nggak cuma tentang apakah aku kurang cantik kah, apakah aku nggak layak, apakah aku memang nggak pantas. Tidak, kamu sangat pantas. Jadi kamu yang harus mengusahakan diri kamu, memantaskan diri gitu. Jadi ini masih belum tentang siapa orangnya, ciri-ciri dia, tapi ini usaha yang harus kamu lakukan dulu untuk keluar dari situasi ini. Tuh, siapapun dia akan ngasih optimisme, kebahagiaan, keceriaan buat kamu. Tapi kamu harus begini dulu. Jadi kamu di sini jangan mengharapkan aku akan menunggu dia karena aku baru bahagia kalau dia datang di hidup aku. Tidak, kamu dulu yang harus bahagia. Dia akan melengkapi kebahagiaan kamu. Dia akan ngasih banyak optimisme buat. Lihat, dari kartu ini perpisahan, takut, jatuh cinta, suram gitu ya, desan. Ini sangat layak dan pantas kamu dapatkan. Jadi kamu yang membuat dia tenang. Kalau kamu pihak perempuannya membuat dia tenang, membuat dia damai. Dia pun juga sama, kayak ngasih kamu keamanan, ngajakin kamu jalan-jalan dengan kesadaran sendiri. Mungkin ngasih kamu hadiah sesuatu ketika anniversary, ulang tahun kamu, atau mungkin bahkan di hari spesial kalian, kayak gitu. Tapi ini hubungan yang bener-bener gak cuma sekedar cinta yang seperti itu, tapi optimisme bahwa kamu dan dia akan sampai ke titik yang lebih baik daripada ini. Bahkan mungkin lamaran, bahkan mungkin juga pernikahan gitu loh. Jadi bener-bener kamu, hadirnya dia bener-bener melengkapi kebahagiaan kamu, karena kamunya sudah full gitu dengan kebahagiaan yang sudah kamu upayakan itu. Gitu sih. Jadi oke, ada the star di sini. Jadi kamunya juga harus optimis, yakin titik dimana kamu dan dia akan bertemu di waktu yang paling tepat. Itu juga harus kamu tanamkan mulai sekarang. Dan aku rasa di sini kalian berdua akan saling menemukan. Di sini yang berjuang sepertinya nggak cuma kamu, dia pun juga berjuang dengan struggle-nya dia. Mungkin di sektor yang berbeda, tapi titik temunya itu di titik yang paling pas gitu. Jadi kalau sekarang kamu masih menunggu ya, mana kak belum datang, it's okay. Memang PR kamu masih ada. Makanya kenapa di sini Tuhan ngasih waktu yang cukup panjang buat kamu untuk sembuh dulu, tuntaskan dulu, sampai nanti dia bener-bener kalian berdua kan tarik menarik energi gitu loh. Ketemunya di waktu yang pas. Makanya di sini dengan keindahan kartu The Sun dan The Star, ini sangat layak kamu maknai dan ayo selesaikan dulu sesuatu yang memang harus kamu selesaikan tentang kepahitan yang masih ada di hati kamu gitu. Dan di sini aku mau pakai kartu ini juga ya. Ada The Fence di sini. Ini kartu The World sebenarnya. Jadi ini kartu mengenai kebahagiaan sejati. Jadi kapan sih kak aku akan bertemu dengan dia? Kalau kamu sudah menemukan kebahagiaan sejati untuk diri kamu. Jadi di sini kamu sudah nggak lagi terlalu pusing dengan apa kata orang, apa kata tetangga, dengan pertanyaan-pertanyaan kamu kapan punya pacar, kamu kapan menikah, itu teman kamu yang lebih muda, anaknya udah 2, ya sudah biarkan aja gitu. Jadi ketika kamu sudah fulfill tentang diri kamu, sudah nggak kebanyakan iri dengan kisah cinta orang lain. Tapi kamu kalau misalnya ngelihat ada pasangan lagi romantis, atau mungkin kamu ngeliat foto di sosial media pasangan-pasangan yang diratukan, dikasih princess treatment, kamu nggak lagi kayak iri atau mungkin dengki gitu ya, tapi kamu kayak Tuhan, semoga aku juga nanti akan ada di fase seperti itu, pasangan yang benar-benar mencintaiku, kami saling setia, saling mengusahakan, saling gitu. Jadi usahanya tuh berdua. Jadi aku rasa di sini perubahan itu penting buat kamu, dan yang bisa mengusahakan perubahan itu kamu gitu ya. Dan aku rasa nanti dia ini ciri-cirinya adalah kemungkinannya dia yang akan datang kepada kamu. Namanya fans, berarti ada sesuatu tentang kamu yang membuat dia itu nyaman, membuat dia itu yakin lah intinya sama kamu ya.
dari cantiknya kamu, cara bicara kamu, percaya dirinya kamu, optimismenya kamu. Jadi aku rasa itu yang paling membuat dia tenang untuk percaya bahwa kamu adalah orang yang tepat juga untuk hidupnya dia gitu. The Contestant ini kartu The Fool. Jadi ini kartu pembuka ya, pembuka sebuah kisah. Makanya di sini kenapa kamu yang harus juga bisa membawa situasi bahwa kamu layak dan pantas. Nanti dia yang akan membuka kesempatannya. Artinya dia yang akan datang kepada kamu. Terutama kalau kamu pihak perempuannya, dia yang akan datang kepada kamu. Bukan kamu yang mengemis-ngemis perhatian, mengemis-ngemis dia membalas chatting kamu tuh enggak. Dia yang akan effortnya lebih banyak di dia sih kalau aku lihat. Tinggal kamu yang, jadi kamu jadilah perempuan yang cantik, fokus dengan pendidikan kamu sekarang, fokus dengan pekerjaan kamu sekarang. Dia akan datang dengan sendirinya kok, tenang aja. Rawat diri kamu sebaik-baiknya, jaga nama baik kamu, do the best gitu untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu sudah bahagia, lihat banyak keajaiban kalau kamu sudah bahagia dengan diri kamu, kalau kamu sudah mencintai diri kamu, kalau kamu sudah mengapresiasi segala yang sudah kamu lakukan gitu. Itu akan menjadi perempuan paling cantik seperti apapun fisik kamu. Energi nggak pernah bohong ya, energi nggak bisa bohong. Kalau kamu sudah sampai di titik itu, wah kamu akan dikejar-kejar gitu. Tinggal milih ya, mau dengan siapanya gitu, dan pilihlah yang terbaik. Nanti intuisi kamu yang akan menjawabnya. Tuh, Seven of Rings untuk alasan yang tepat ini sama kartu ini. Seven of Rings itu sama dengan Seven of Pentacles. Jadi memang ini butuh waktu, butuh ya menanam banyak bibit baiklah di mindset kamu. Dan mudah-mudahan dia akan menjadi orang yang pelukannya hangat untuk kamu, menjadi orang yang akan bisa membuat nyaman ke kamu, dan kamu pun juga bisa ngasih kenyamanan juga untuk dia. Dan pilihlah dia untuk alasan yang paling tepat untuk kamu. Bukan hanya karena dia kaya atau nggak hanya karena dia apa, tapi memang hati kamu mengatakan dialah orangnya. Dan dengan hati kamu mengatakan dialah orangnya, logika kamu juga melihat bahwa oh dia pekerja keras, oh dia memang kata-katanya baik, oh dia nggak pernah terlibat semacam judi online lah, atau mungkin ikut pinjol-pinjol lah, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu. Jadi memang alasannya harus tepat dan baik gitu ya untuk sampai kepada dia. Kemudian aku rasa dia adalah orang yang karena emang sudah serius ya. Kalau aku lihat di sini, dia akan senang kalau kamu excited untuk ketemu dengan keluarganya, atau dia akan senang sekali kalau kamu mengajak dia ke keluarga kamu gitu, saling kenal keluarga. Aku rasa itu salah satu ciri atau tanda bahwa dialah memang orang yang tepat buat kamu. Jadi nggak cuma sekedar ngajak kamu jalan-jalan kemana, atau nggak cuma sekedar berdua aja setiap saat, tapi melibatkan keluarga. Karena dia tahu bahwa kalau emang hubungannya pengen serius, keluarga harus terlibat di sini. At least tahu gitu, oh ini tuh orangnya, oh ini tuh pacar anak saya gitu ya. Jadi jangan takut kalau nanti aku kenalin ya sama orang tuaku gitu. Jangan oh gimana gitu. Ya panik boleh, tapi oke gitu. Okein aja dulu. Berarti dia tahu kamu seberkualitas itu untuk dikenalkan, untuk hadir di keluarganya dia. Jadi tetap tenang dan tetaplah cantik gitu ketika nanti kamu bertemu dengan keluarganya dia. Itu salah satu ciri bahwa ya dia serius gitu di sini ya. Gitu. Kemudian Knight of Rings. Ciri lain adalah, aku di sini nggak tahu ya kamu usianya berapa, tapi kalau ini sih 25 sampai 30. Itu bisa usia fisik, bisa usia mental. Tapi yang pasti kalau kamu nanya ciri-ciri dia gimana sih kak secara fisik gitu ya, dia biasa aja. Aku nggak bisa bilang bahwa dia akan sangat ganteng atau sangat gimana. Ya biasa aja gitu. Maksudnya di sini ya tipikal, kalau dia orang Indonesia ya tipikal cowok-cowok Indonesia, tingginya, wajahnya, warna kulitnya. Atau kalau kamu bertemu dengan bule misalnya, tipikal bule lah gitu. Ya tingginya sekian, warna kulitnya begitu. Jadi kalau untuk ganteng sih biasa aja. Maksudnya nggak seganteng artis gitu ya, biasa aja. Cuma Knight of Rings ini punya kelebihan bahwa dia konsisten. Pergerakannya dia memang agak lambat ya. Kamu jangan berharap hari ini ketemu 3 bulan dinikahin, atau mungkin hari ini ketemu minggu depan jadian. Dia pelan-pelan karena dia butuh serius untuk menilai kamu. Pelan bukan berarti dia nggak serius, justru karena dia butuh keseriusan untuk menilai kamu bisa tepat nggak sebagai pasangan dia dan sebagainya. Dia sangat setia, kalau aku lihat sangat loyal, pekerja keras juga. Jadi itu tanda-tanda yang bisa kamu lihat. Pekerja keras di sini bisa di pendidikan dia, di pekerjaan dia, atau di bisnisnya dia kayak gitu. Ya,
Itu sih beberapa poin tentang dia, dan dia tipe orang yang jujur dan bisa dipercaya ya, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, nggak kebanyakan gaya, nggak kebanyakan bacot, tapi pergerakannya ada, aksinya nyata buat kamu gitu. Kemudian poin lainnya, change course. Di sini artinya adalah ketika satu pintu tertutup, mungkin kisah cinta kamu dulu berakhir gagal, ya, atau mungkin kamu melihat, wah orang tuaku pisah, apakah aku nanti akan berpisah juga dengan pasanganku? Tidak seperti itu. Tapi di sini semesta ingin bilang, ketika satu pintu tertutup, ya, akan ada undangan buat kamu untuk pindah ke tujuan yang jauh lebih baik, gitu di sini. Dan ini sudah waktunya kamu mengubah mindset, mengubah tujuan, mengubah value barangkali, perubahan yang baik lah intinya di sini. Jadi jangan takut, semesta ngasih banyak kunci buat kamu. Datangi pintu itu, kamu yang harus berani membukanya. Nih, buka pintu. Aku tadi shuffle kartu ya, aku nggak pernah menyusun kartu karena itu akan menghabiskan banyak tenaga. Jadi sudah pasti aku shuffle. Ketika ini energinya sama, berarti memang kamu yang harus berani juga membuka kesempatan untuk diri kamu, gitu. Ya jadi carilah kunci itu. Beauty di sini. Kamu tuh cantik, kamu tuh cakep kalau kamu cowok ya, kamu punya banyak kelebihan. Tuhan ngasih banyak kelebihan buat kamu. Kamu tuh diberkahi dengan banyak hal. Jadi untuk saat ini nikmati hari-hari kamu. Terlepas kamu lagi ada masalah, lagi ada ujian, yang mana semua orang pasti mendapatkannya. Tapi intinya adalah tetaplah tenang, tetaplah do your best gitu, tetaplah jaga diri kamu sebaik-baiknya. Dan lihat matahari kamu sebentar lagi akan menyinari kamu. Tetap tenang, nggak perlu gerasa gerusu, nggak perlu panik. Kamu tenang aja. Selama kamu melakukan yang terbaik, dia akan datang kok kepada kamu. Jadi nggak perlu merasa kayak kalah atau yang seperti itu. Tidak ada yang kalah dalam kehidupan. Ini bukan tentang lomba berlari ya, atau lomba lain-lainnya. Ini tentang kedamaian di hidup kamu. Jadi kamu damailah dengan apa yang kamu lakukan sekarang gitu. Lalu di sini beberapa poin tentang hubungan kamu dan dia nantinya. Let's see. Aku takut untuk menunjukkan kepada kamu diriku yang sebenarnya. Kalau memang kamu tipikal orang yang sering kali menutupi kisah-kisah masa lalu, atau mungkin juga merasa harus menjadi orang lain, pakai topeng untuk menarik hati dia, untuk membuat dia yakin sama kamu, maka coba lepaskan aja. Jadilah the real-nya kamu, jadilah kamu yang sejati gitu. Pikiran kamu, value yang kamu ucapkan ke dia. Jangan sampai kamu menahan-nahan sesuatu kayak, kok orang ini begini ya gitu, kok nggak sesuai dengan value aku ya. Atau kamu selalu harus berpura-pura untuk dia. Atau misalnya kamu tuh lebih suka potongan rambut pendek gitu, atau sebahu, tapi dia tuh pinginnya cewek yang rambut panjang. Kamu memaksakan diri berambut panjang hanya demi membahagiakan dia. Nggak usah gitu loh. Kalau dia bener-bener sayang sama kamu, dia akan menerima kamu. Kamu sukanya pakai baju warna-warna pink, pastel, dia akan menerima. Kamu suka baju-baju yang warna-warna mamba, yang gelap-gelap gitu, ya dia akan terima itu gitu. Jadi nggak perlu mengubah sesuatu hanya demi menyenangkan dia. Karena kamu juga harus senang gitu loh. Kecuali kalau kamu memang, ternyata seru ya rambut panjang, ternyata lebih cantik, lebih apa, nah silakan. Tapi kalau kamu terpaksa dan hanya sekedar membahagiakan dia, lebih baik tidak usah. Jadi tunjukkan diri kamu, karena kamu nggak akan bisa tahan bersama dengan dia puluhan tahun kalau kamu harus berpura-pura jadi orang lain gitu. Jadi jangan takut menjadi diri kamu ya. Pertengkaran ini menyakiti hatiku. Jadi ini artinya adalah ya semua pasangan pasti akan ada momen bertengkar, beda pendapat gitu ya. Jangan takut, tapi intinya adalah apa sih dari pertengkaran itu yang bisa kamu obrolin sebenarnya sebelum menjadi pertengkaran. Jadi kalau sudah ada rasa-rasa nggak nyaman, duduk berdua sama dia, obrolin. Sayang, aku sebenarnya kecewa ya dengan kejadian kemarin, jujur gitu. Aku bilang begini karena aku peduli dengan kamu, aku peduli dengan hubungan kita. Makanya kita ngobrolnya berdua. Aku berharapnya begini gitu. Biarkan, izinkan diri kamu belajar untuk mengungkapkan emosi. Daripada kamu tumpuk, kamu tahan-tahan, ya udah, aku tidak ingin bertengkar, aku akan menahan emosi marah ini. Nanti begitu lagi, kamu akan meledak. Bagaimanapun juga manusia bukan tempat untuk menahan-nahan emosi. Jadi ungkapkan dengan cara yang baik.
sayang aku tuh nggak suka loh kalau kamu bersikap kayak gini, aku tuh sedih gitu-gitu. Mau manja atau mungkin memang kamu pengen serius ngomongnya, lakukan dengan cara yang baik. Jadi daripada berantem, lebih baik dicicil tuh emosi-emosi kamu tuh, lebih baik ungkapkan aja ke dia, sehingga dia juga belajar, oh kamu nggak suka ya kalau begini, oh kamu lebih nyaman ya kalau begini. Izinkan juga dia membaca dan mempelajari kamu gitu loh. Jadi jangan sampai kamu niatnya baik, kepingin supaya tetap damai, nggak kepingin drama, tapi kamunya menumpuk banyak sekali emosi yang yakin deh suatu saat akan meledak, dan ketika meledak itu menghancurkan lebih banyak hal. Jadi belajar buat begitu ya. Setiap momen di hidupku sempurna karena kamu. Jadi mudah-mudahan aja di sini kamu dan dia menjadi pasangan yang sama-sama saling saling menyempurnakan. Makanya kenapa aku bilang kamu harus bahagia dulu. Jadi hadirnya dia menyempurnakan kebahagiaan kamu. Cintai diri kamu supaya nanti ketika dia hadir, cintanya dia menyempurnakan cintanya kamu gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan kamu akan sampai di titik ini. Aminin. Afirmasikan, klaim energinya gitu ya. Aku bahagia ketika kita bersama. Jadi kalau aku lihat sih di sini, mudah-mudahan ini akan menjadi poin dimana menjadi kisah kamu dan dia. Jadi ini yang kamu rasakan, ini juga yang dia rasakan. Gitu ya. Hadirlah di momen saat ini dan bermimpilah untuk masa depan. Ketika kita bermimpi, semuanya menjadi mungkin. Makanya kenapa di sini bayangkan kondisi apa yang kamu inginkan gitu. Kamu di sini manifestor, nggak semua orang manifestor loh. Jadi bisa mewujudkan apa yang menjadi hasrat terbesarnya di hati kamu, apa yang sering kamu pikirkan itu terwujud. Dan jangan terlalu lama hidup di masa lalu. Ya, kita nggak bisa mengulang, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ini udah nggak bisa diapa-apain. Jadi belajar apa pelajaran terbaik dari hal itu, entah kisah orang tuamu, kisahmu sendiri gitu ya. Ambil pelajarannya dan hidup untuk sekarang. Jangan terlalu sering menangisi masa lalu, tapi apa hal terbaik yang bisa kamu hadirkan di hidup kamu sekarang, dan memimpilah untuk masa depan. Aku rasa itu hal terbaik karena kamu manifestor ya, memang gitu. Speak the language of love. Kata-kata cinta itu bisa memberikan kekuatan untuk berubah, untuk mengubah hidup, termasuk kata-katamu sendiri. Jadi katakanlah hal-hal yang baik ke diri kamu, katakanlah hal-hal yang baik untuk pasangan kamu. Terima kasih ya sayang, udah sayang ke aku, sudah ngasih effort terbaik buat hubungan ini, semoga bla 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 gitu. Dan juga sebelum dia datang, katakanlah kata-kata yang baik untuk diri kamu. Kamu cantik, kamu berharga, kamu luar biasa, dan sebagainya. Jadi kata-kata kamu powerful ya. Sekali lagi, kamu manifestor. Honesty is essential. Jadi di sini dengan cinta dan kebenaran gitu ya. Jadi kalau aku lihat sekali lagi, ini mengkonfirmasi kelihatannya dia yang akan datang duluan kepada kamu. Ada Cupid di sana, Dewi Cinta gitu ya. Ya, kalau aku lihat sih di sini dia akan ngasih banyak kebahagiaan. Masih belum dikasih lihat dengan banyak sih siapa dianya memang di reading yang hari ini. Cuma tinggal gimana kamunya, mau nggak ngasih kesempatan ke diri kamu dan ke dia untuk sesuatu yang lebih baik. Kalau kamu menilai dia, oh dia baik, dia begini begitu ya silakan aja. Tapi kalau kamu ngerasa aku belum siap, atau mungkin aku belum cocok dengan dia, jangan dipaksakan. Pada akhirnya kamu yang punya keputusan, mau kamu ambil nggak bunga mawar yang dia tawarkan ini, kayak gitu. Tapi somehow kalau aku lihat energinya dia baik sih. Ya mudah-mudahan kamu bisa merasakan nanti intuisi kamu ya. Dan aku mau lihat di sini ciri-ciri dia seperti apa. Let's see. Mungkin dia bekerja di kantor YouTube, atau mungkin dia seperti aku seorang YouTuber gitu ya, atau mungkin ini menjadi kerja sampingannya dia, bisa seperti itu. Di sini dia cukup concern dengan berat badan, entah memang dia sangat menjaga berat badannya dengan alasan kesehatan, atau memang ketika nanti bertemu dengan kamu dia sedang dalam kondisi misalnya sedang menurunkan berat badan, atau mungkin malah menaikkan berat badan dia, seperti itu. Kemungkinan pakai kacamata. Tipikal orang yang nggak terlalu banyak ngomong ya, tenang sih kelihatannya, memang tipikal orang yang tenang, nggak banyak bacot sekali lagi, tapi aksi nyata dia berikan kepada kamu sebagai bentuk cintanya. Lebih suka pakai baju-baju casual ketika nanti dengan kamu ya. Kemudian di sini tipikal orang yang nggak suka ngaret, sangat tepat waktu. Jadi kalau kamu janjian sama dia jam 4, usahakan kamu sudah ready, sudah siap, sudah di tempat janjian misalnya kayak gitu. Dia sangat menghargai waktu. Tipikal orang yang bersihan juga ya. Jadi kayaknya kamar atau rumah dia bersih, meja kerjanya bersih, rapi gitu.
Jadi kalau kamu agak-agak, waduh, aku tuh berantakan Kak, maka ubah kebiasaan kamu. Tipe kalau dia bekerja di sebuah perusahaan, sangat mungkin dia pegawai yang sangat disayang, atau pegawai yang, nah, kalau aku lihat di sini sih sangat dipercaya ya sama perusahaan gitu. Atau mungkin dia adalah pekerja terbaik bulan ini, gitu-gitulah. Di sini dia either pekerjaannya sebagai seorang detektif, berarti di kepolisian, atau mungkin badan intelijen negara, I don't know, atau mungkin di sini dia bukan detektif atau intel, tapi dia suka nih dengan cerita-cerita kasus film yang berhubungan dengan membongkar kejahatan gitu-gitu. Kalau sama kamu dia suka ngobrol. Dia memang bukan tipikal orang yang suka pamer gitu-gitu, tapi kalau sama kamu suka ngobrol. Mungkin di sini bahasa cintanya word affirmation atau quality time. Kayak gitu. Dia akan suka sekali mendengar cerita-cerita kamu walaupun itu receh ya gitu. Dari zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa Pisces, Libra, Virgo, Sagittarius, Gemini, Taurus. Unsur nama kamu atau dia bisa I, R, E, B, K, S, W, A, M, X. Ini bisa teman lama atau mantan kamu yang sudah berubah lebih baik. D, V. Kemudian angka atau tanggal penting antara kamu dan dia: 10, 21, 19, 5, 23, 13, 8, 24, 7, 26. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kisah cintamu selanjutnya. Semoga jika ada banyak hal positif, kamu klaim energinya dan akan terjadi di hidup kamu. Aminin. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihatkan di sini bagaimana kisah cintamu selanjutnya edisi Valentine. Tapi akan aku ingatkan dulu ya, aku di sini mengambil energi dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pengen hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja. Di sini kisah cintamu selanjutnya mengenai orangnya atau mungkin persiapan apa yang harus kamu lakukan gitu ya. Kita mulai aja. Ada Five of Cups, Two of Swords, Page of Pentacles. Jadi gini, untuk sesi ini aku belum dikasih lihat ciri-cirinya dia seperti apa, tapi di sini adalah usaha apa yang bisa kamu lakukan tentang diri kamu. Karena kalau aku lihat buat kamu yang memilih kartu kedua, kebanyakan dari kamu banyak yang masih kecewa karena suatu hal. Di sini kecewanya bisa sangat macam-macam ya. Pertama bisa aja kecewa ke kisah cinta kamu sebelumnya ini. Entah kamu pernah pacaran atau punya crush atau sesuatu yang menurut kamu tuh gagal gitu. Atau mungkin nggak berjalan seperti yang kamu harapkan, nggak seperti ekspektasi kamu, sehingga kamu sangat-sangat kecewa di sini. Dan ini energinya masih nyisa sampai sekarang. Atau bisa aja kamu di sini kecewa dengan hubungan cinta orang lain, entah itu ke orang tua kamu atau mungkin sesuatu baca berita atau mungkin sahabat kamu yang membuat kamu tuh kok gini ya, kisah cinta di 2024-2025 kayak gitu. Jadi itu yang membuat kamu juga secara kamu nggak sadar itu kayak ada rasa nggak percaya, trust issue, nggak gampang yakin dengan seseorang yang datang di hidup kamu kayak gitu lah. Makanya di sini kenapa titik beratnya buat kamu yang memilih kartu kedua, disembuhkan dulu rasa kecewanya. Takutnya tuh gini, kalau misalnya rasa kecewa ini masih ada di hati kamu masih melekat pada rasa kecewanya, rasa sakitnya, kamu juga belum bisa belajar dari apa sih hal terbaik dari rasa kecewa itu, takutnya kamu nanti akan memilih orang yang salah. Di sini kan aku tadi niat readingnya siapa nih orang paling tepat di kisah cinta kamu selanjutnya. Nah, kalau kamu di sini nggak berhati-hati dan kamu di sini masih membawa rasa kecewa itu, takutnya energi kamu atau vibrasi kamu masih berantakan ketika kamu menarik energi si orang itu, sehingga orang yang datang ini bukan orang yang terbaik buat kisah kamu. Bahkan di sini ada kemungkinan mengulang pola yang sama. Makanya kenapa di sini coba selesaikan dulu nih rasa kecewanya. Atau mungkin kamu pernah kecewa nih ke diri kamu sendiri, karena mungkin aku kecewa ke diriku Kak, karena aku
ternyata memilih orang yang salah. Aku di sini kemarin itu kecewa dengan diriku karena aku nggak bisa secepat-cepatnya menyelamatkan diriku dari hubungan yang toksik atau yang seperti itu. It's okay, maafkan diri kamu, belajar dari yang kemarin supaya nggak mengulang nih pola yang sama. Jadi nanti ketika ada orang yang datang kepada kamu, mudah-mudahan dalam waktu yang cepat ya, kamunya bisa mengerti sinyal, intuisi yang datang kepada kamu, kayak oh orang ini nggak tepat, oh orang ini kayaknya red flag gitu, atau mungkin ada yang aneh nih tentang dia, perasaanku nggak nyaman, perasaanku nggak enak, maka coba dicerna dulu, cari tahu dulu apakah memang si orang itu sesuai dengan prediksi atau intuisi kamu, nggak bener, nggak baik gitu ya, ataukah itu ketakutan kamu aja misalnya. Seperti itu. Jadi itu mode penyelamatan. Nah, kalau aku lihat, seandainya kamu sudah bisa selesai nih mengenai rasa kecewa, rasa sakit kamu dari kisah sebelumnya, atau mungkin kisah masa kecil dari orang tua kamu, yang bisa aku lihat di sini, seseorang yang datang ini, aku rasa juga belajar banyak ya, sudah belajar banyak tentang kehidupan. Dan di sini kamunya juga harus percaya juga ke diri kamu bahwa kamu bisa memulai sesuatu yang baru, menumbuhkan kembali harapan-harapan. Kayak di sini tuh ada banyak ranting dari dahan yang udah mati, tapi lihat bisa bertumbuh kok menjadi daun-daun muda yang baru, sebuah optimisme yang baru dari kamu. Kalau aku lihat ciri-ciri orang yang datang ini secara fisik biasa aja, nggak ada sesuatu yang spesial dari fisik yang bisa kamu lihat tentang dia. Tapi di sini dia bisa memberikan sebuah keyakinan bahwa bersama dengan dia kamu akan baik-baik aja. Kamu akan diberi kenyamanan berupa kesetiaan, pendidikan dia yang bagus, atau keuangan yang sedang dia usahakan, alias dia sedang bekerja. Mungkin bukan pekerjaan yang paling wah, tapi dia bekerja keras tuh di pekerjaannya dia. Jadi bukan mokondo, bukan laki-laki yang nggak modal, yang pengennya dibayarin, enggak. Dia di sini ada usahanya, tapi sedang meniti karir atau meniti bisnisnya dia. Ciri-cirinya dia kayak gitu. Ya, kemudian di sini kalau aku lihat kamunya juga harus bekerja keras di hubungan ini. Dalam artian kalian berdua tuh bersama-sama, nggak cuma kamu yang capek, tapi juga dia mengusahakan sesuatu di relationship ini. Untuk sampai kepada dia memang perjalanan kamu itu ada mode naik turun lah ya. Terutama kalau memang kamu menyadari, iya kak, ada rasa kecewa yang aku tuh belum selesai, belum tuntas gitu. Maka di sini kamu yang harus tenang dulu. Dan kalau aku lihat sih di sini tidak perlu memaksakan sebuah situasi, tidak perlu memaksakan diri kamu harus 2025 aku punya pacar. Sebelum lebaran aku udah harus punya pacar biar nggak ditanya-tanyain gitu ya, biar aku lega, supaya om tante aku nggak kebanyakan nanya dan bacot gitu misalnya. Silakan aja. Cuma di sini kalau aku lihat justru di saat kamu sedang tenang, di saat kamu sedang fokus dengan pendidikan kamu, di saat kamu sedang fokus dengan pekerjaan kamu, hobi-hobi kamu, kehidupan kamu yang kamu usahakan untuk bahagia, justru di saat itulah dia datang kepada kamu. Justru di saat kamu nggak sedang fokus ke harus punya pacar gitu ya, justru di saat itu dia datang. Itulah kekuatan ketenangan hati kamu. Di saat hati kamu tenang, di saat kamu sudah mulai bisa menumbuhkan, oke, pacar seperti ini yang aku inginkan. Dengan kamu melihat ke diri kamu juga ya, situasi seperti ini yang aku harapkan. Mulai manifestasi dan kembalikan lagi kepada Tuhan, kembalikan lagi kepada semesta, dan izinkan semesta yang bekerja buat kamu. Itu nanti akan membuat kamu terkaget-kaget kayak, oh ternyata aku bisa mendapatkan bahkan yang lebih baik dari apa yang aku impikan, dari apa yang aku doakan, seperti itu. Kartu Strength, ini kartu mengenai kekuatan dan kelembutan sebetulnya. Jadi kalau kartu ini, kamu kalau ingat kartu yang tradisional, ini gambarnya singa ya, singa dan seseorang yang sedang seperti membelai si singa. Ini kartu yang bercerita bahwa kamu juga harus punya keberanian untuk memulai sebuah kisah. Kamu harus punya keberanian untuk menyelamatkan diri kamu. Kamu harus punya keberanian untuk yakin bahwa kamu akan ada di situasi yang lebih baik lagi gitu. Semua di pikiran kamu dan apa yang kamu usahakan. Dan kalau aku lihat di sini dari cara menatap di kartu ini ya, kemungkinan kamu akan bertemu dengan seseorang dari past life. Dan mudah-mudahan itu soulmate-nya kamu. Mudah-mudahan. Jadi pembelajaran yang indah, rasa percaya, kelembutan. Itu kata kunci buat kamu yang memilih kartu kedua, kelembutan. Dia lembut memperlakukan kamu, kata-katanya lembut. Kalaupun kalian berantem ya bisa
ngobrol berdua dengan baik lah, gak kebanyakan teriak-teriak, gak kebanyakan drama, saling bisa menghargai kehadiran masing-masing. Aku rasa itu sih keindahan dari kartu Strength ya, kekuatan gitu. Jadi kamu juga harus berani nih ceritanya untuk bisa menghadirkan energi dia datang di kehidupan kamu. Kemudian nih kartu Six of Rose, ini kartu Six of Wands ya, jadi mengenai support. Aku rasa di sini dia akan ngasih support yang banyak di kamu, ciri-ciri tentang dia. Dan nanti kalian berdua akan mengerti, kalian berdua sama-sama saling memenangkan situasi. Jadi dia akan sangat bahagia dengan hadirnya kamu akan sangat bahagia dengan hadirnya dia. Nggak cuma rasa bahagia, tapi kayak saling support. Kamu support ke karir dia atau pendidikan dia, dia juga support ke karir kamu, pendidikan kamu, tentang kamunya. Ketika lagi ada masalah saling, oke sayang, aku rangkul kamu, aku bantu semaksimal yang aku bisa, kayak gitu-gitulah di sini. Jadi mudah-mudahan dia adalah hadiah terbaik dari apa yang sudah kamu usahakan. Mungkin memang di sini masa lalu kamu tidak menyenangkan, kisah kamu sebelumnya sangat pahit misalnya, tapi lihat, hal baik akan datang kepada siapapun yang mau menunggu dan berusaha. Jadi usahakan sesuatu itu. Dan lihat bagaimana dia akan menjadi pendukung terbaik di hidup kamu gitu. Tapi memang pendukung berarti kamu yang harus oke dulu nih ceritanya gitu. Ya. Kemudian di sini apa lagi? Knight of Rose, the front runner gitu. Sekali lagi ini mengenai kemenangan sih sebenarnya. Jadi pertama untuk sampai kepada garis ini, garis kemenangan ini ya kamu harus berlari. Atau kalau aku lagi capek berlari kak, berjalan. Kalau capek istirahat dulu, tapi berarti kamu harus bergerak gitu loh. Ada titik di mana oke aku di titik sekarang. Untuk sampai ke titik ini ya mengusahakan gitu. Ingat mengenai jodoh, pacar, kisah cinta, sesuatu yang memang harus kamu usahakan. Karena aku sering kali bilang, cinta itu kata kerja. Usahakan sesuatu. Memang kita berharap dia datang ke saya, tapi yang harus kamu usahakan bukan tentang mencari di mana dia atau di mana aku harus menjemput dia, tapi usaha apa yang bisa kamu usahakan tentang diri kamu, ketenangan hati kamu, kedamaian hati kamu, itu kata kerjanya. Kamu yang mengusahakan yang terbaik di keseharian kamu, hobi-hobi kamu, pendidikan kamu, pekerjaan kamu. Dari tempat kamu tinggal ke kantor misalnya, kamu juga harus bahagia misalnya. Jadi mengusahakan, mengupayakan, itu kata kerja. Cinta ke diri kamu dulu. Jadi menangkan dulu diri kamu. Nanti kamu akan memenangkan dia. Gitu, tenang aja. Nggak perlu memaksa-maksa gitu ya. Kalau udah waktunya datang, dia akan datang kok gitu. Quality time, Six of Rings. Ini yes, bisa aja nanti kamu dibersamakan dengan seseorang yang bahasa cintanya quality time, atau dia akan memenuhi bahasa cinta kamu berupa quality time. Atau di sini kartu ini sering kali bercerita mengenai kesadaran, ketenangan. Dia peduli sama kamu juga peduli sama dia sudah pasti. Dan di sini juga mengenai sharing, berbagi. Makanya quality time, berbagi waktu, berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi suka dan duka gitulah intinya. Jadi aku rasa di sini mudah-mudahan kalau kamu sudah bisa lebih tenang akan banyak hal, ini perjalanan ya. Jadi lebih tenang hatinya, lebih menikmati hari-hari bersama. Kalaupun misalnya kalian sekota, aminin, ada banyaklah kegiatan seru gitu ya, jalan-jalan kemana, bertukar pikiran, beli buku, apalah itu gitu. Kalaupun LDR gitu ya, beda kota, beda negara, tapi selalu ada quality time yang bisa kalian berdua usahakan. Seperti itu. Jadi nikmatin aja lah momennya. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa aku sendirian kak, belum ketemu nih, udah deket-deket lebaran, aku stres, bingung gitu ya, belum punya pacar, it's okay. Nikmati momennya. Jadi sekarang kalaupun memang dia belum ada, belum hadir di hidup kamu, pastikan waktu yang kamu habiskan di keseharian kamu berkualitas. Gitu ya. Ten of Flutes, the proposal. Jadi aminin kalau memang kamu di situasi yang aku tuh sudah siap kak, nggak cuma ingin tapi siap untuk menikah, diajak nikah. Aku tuh siap kak, sebetulnya aku secara mental sudah menata hatiku, aku sudah benar-benar melepas kemelekatan dari masa lalu, berdamai dengan trauma-traumaku atau trauma pernikahan orang tua. Aku tuh sudah mengusahakan kak. Tunggu aja, dia akan datang, karena kemungkinannya orang yang akan datang ini membawa keseriusan buat kamu. Nih, kartu cincin tunangan ya gambarnya, atau cincin pernikahan. Ten of Flutes nggak cuma sekedar pengen sekali lagi siap,
siap di sini menjadi suami, menjadi istri, membangun sebuah keluarga. Kalau misalnya kamu berharap suatu saat aku pengen jadi orang tua kak, gitu kan, mudah-mudahan akan diberkahi arahnya ke sana. Jadi di sini makanya butuh kamu yang nggak hanya menilai dia bahwa dia bisa menjadi calon suami atau calon istri terbaik untuk kamu, tapi apakah dia bisa menjadi orang tua terbaik untuk anak-anak kalian nanti. Itu juga faktor yang harus kamu pertimbangkan. Makanya nggak cuma sekedar dia cinta, dia sayang, tapi juga apakah dia bisa provide. Kalau dia laki-laki ya harus provide secara fisik, memberi rasa aman buat kamu secara fisik, memberi rasa aman secara finansial, itu harus ya. Bagaimanapun juga, kalau kamu bisa menahan lapar, anak kamu nggak boleh menahan lapar. Harus dapat gizi terbaik, pendidikan terbaik, kesehatan terbaik. Makanya itu juga harus kamu lihat dari dia. Bisa nggak dia memberikan keamanan finansial, keamanan secara mental buat kamu, buat anak-anak kayak gitu. Keluarganya gimana, menerima kamu nggak, saudara-saudaranya dan sebagainya. Jadi itu poin yang juga harus kamu pertimbangkan. Itu butuh pikiran yang jernih, intuisi dari hati yang tenang. Makanya kenapa di sini semesta minta ayo usahakan bangkit dengan cara terbaik, dengan kelembutan, dan jadikan hati kamu tenang supaya kamu nanti bisa menilai dia. Ketika pikiran kamu juga tenang, kamu juga bisa menilai dia. Oh iya, oh tidak, gitu ya. Queen of Rose di sini, the beauty queen. Ini bercerita mengenai perempuan yang kuat, mandiri, independen. Kalau kamu memang tipe kalian independen, sudah bekerja, sudah punya tabungan, good. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan bertahan hidup, lakukan yang terbaik. Keluarkan maskulin kamu, bersaing dengan laki-laki, dengan perempuan, dunia kerja yang dar-der-dor gitu ya. Terutama kalau kamu perempuan. Tapi kalau kamu di sini perempuan, ketika kamu di hubungan cinta, keluarkan energi feminin kamu. Kamu bersedia dimanja, kamu bersedia disayang-sayang, kamu bersedia dikasih uang, kamu bersedia buat dilimpahi dengan ketenangan hati dari dia dan sebagainya. Jadi jangan membawa-bawa energi maskulin bertahan hidup di kisah cinta kamu. Karena kalau kamu begitu, kamu nggak akan tenang. Jadilah feminin yang tenang, yang nurturing energi kisah kamu dan dia, penuh dengan cinta, penuh dengan kelembutan, kemanjaan. Hadirkan itu, nanti dia akan meratukan kamu. Tapi kalau kamunya dar-der-dor, kamu begini, nah dia akan sulit meratukan kamu karena kamu dan dia akan bersaing. Maka di sini utamakan kelembutan kamu di kisah cinta kamu. Kalau di urusan kerjaan, silakan bersaing, dar-der-dor silakan. Tapi untuk bersama dengan dia akan nyaman kalau kamu ada kelembutannya, gitu. Kemudian ada Sovereign di sini. Ini hampir sama ya. Wow. Kamu adalah queen, terutama kalau kamu perempuan, karena yang nonton videoku mayoritas cewek memang ya, perempuan. Kamu adalah queen, kamu adalah ratu di kehidupan kamu. Maka pastikan kamu nge-treat dulu, kamu memperlakukan diri kamu sebagai ratu. Jangan menunggu-nunggu dia untuk memperlakukan kamu sebagai ratu. Kamu duluan yang harus memperlakukan diri kamu sebagai royalty, sebagai ratu yang cantik, berdaya, lembut, tenang, dikasih yang terbaik. Diri kamu dulu, supaya nanti dia gampang, dia ngerti gimana cara memperlakukan kamu, karena kamu sudah duluan punya standar, punya value, punya contoh untuk dia. Jadi kamu pengen diratukan, pengen di treatment seperti princess, lakukan dulu untuk diri kamu ya. Ada love di sini. Cintai orang-orang, cintai diri kamu, cintai mereka. Jadi ini bisa aja ke hewan peliharaan kamu ikut komunitas yang bantuin anak jalanan baca, atau apapun lah itu yang berhubungan dengan menyalurkan cinta. Kenapa? Kamu sedang ditempa semesta untuk memiliki lebih banyak energi feminin. Cinta, ketenangan hati, merawat, menjaga, itu kamu. Jadi kalau kamu belum terbiasa dengan itu, main-mainlah dengan anak kecil nih. Terutama kalau nanti kamu berharap, aku pengen punya anak deh kak, pengen jadi orang tua, maka ayo main sama ponakan, sama siapa. Atau kamu ke playground, lihat bagaimana anak-anak berlari-lari, atau mungkin menghampiri kamu, nah itu. Punya hewan peliharaan. Atau do something, dan iya, cintai diri kamu, itu yang terpenting. Jadi treatment diri kamu sebaik-baiknya, cinta. Jadi cintai diri kamu terlebih dahulu, yang utama gitu ya. Itu tugas kamu untuk sampai kepada hubungan ini. Yes, tugasnya banyak, tapi worth it buat kamu lakukan. Memang harus dilakukan ya. Nah ini
situasi hubungan kamu dan dia. Aku kangen dengan kamu yang dulu. Nah, kalau di sini lebih kepada sebelum kejadian ini ada, kamu bahagia nggak dengan hidup kamu? Kalau kamu bahagia, maka kembalilah kepada kebahagiaan itu. Apa hal yang kamu lakukan dulu? Hobi-hobi kamu, kegiatan kamu, maka lakukan itu lagi. Hobi masak, punya komunitas, apapun lah itu. Pokoknya kamu di sini harus bahagia. Sekali lagi, jangan nunggu dia datang baru kamu bahagia, tapi lihatlah masa kecil, masa remaja kamu, di mana kamu yang bahagia, centil, ceria gitu ya. Hadirkan dulu diri kamu yang bahagia. Jadi jangan meratapi masa lalu. Aku dulu bahagia, dulu aku cantik. Ya udah, sekarang usahakan bahagia lagi, cantik lagi, tenang lagi, seperti itu. Kita harus melepas satu sama lain. Jadi kalau memang ada orang, situasi, kondisi yang mana kamu sadar kamu harus melepas itu, demi kebaikan kamu, lepaskan. Jangan lama-lama melekat pada sesuatu yang kamu tahu sudah nggak ada untuk kamu, sudah nggak bisa kamu perjuangkan lagi, maka lepaskan. Itu akan lebih memungkinkan kamu menarik energi baru yang jauh lebih baik. Seperti itu ya. Kemudian baru kisah cinta kamu dimulai ketika kamu sudah bisa melepas harapan tentang mantan, harapan tentang apapun itu, atau mungkin melepas dendam kamu pada mantan, melepas sakit hati kecewa kamu dari mantan, dari orang tua. Lepaskan, baru nih kisah cinta kamu baru bisa dimulai. Ini kisah cinta yang indah ya, yang kalau kamu harapkan yang indah, lepaskan dulu yang pahit-pahit di hati kamu gitu. Memperbaiki apa yang sudah rusak, yang sudah pecah, akan lebih mungkin menyakiti kita. Jadi di sini makanya lepaskan dulu nih sesuatu yang, dan kayaknya kalau kartu ini keluar, kemungkinannya orang baru, orang yang bener-bener baru, yang belum pernah ada kisah cinta sama kamu. Bisa aja orang yang baru kenal, atau mungkin dia orang lama, teman lama, tapi kalian berdua nggak pernah ada energi cinta sebelumnya. Jadi mungkin kamu dan dia dulu kenal di sekolah, biasa aja, nggak ada yang gimana-gimana. Ketika bertemu lagi di usia yang sudah mature, yang sudah lebih dewasa gitu ya, tiba-tiba ada chemistry yang berbeda dibandingkan masa sekolah dulu misalnya, kayak gitu. Jadi makanya di sini, daripada kamu memperbaiki yang lalu, yang udah nggak bisa diapa-apain, lebih baik memulai sesuatu yang baru. Itu pesannya buat kamu. Kemudian romance di sini, aku rasa di sini bisa aja bahasa cinta kamu dan dia adalah sentuhan fisik ya. Dan bisa aja di sini ada perbedaan antara kamu dan dia, entah perbedaan apa itu selain perbedaan gender atau jenis kelamin, tapi mungkin hobinya beda, bidang pekerjaannya berbeda, negaranya beda, kotanya beda, situasi keluarga berbeda, tapi dengan cinta kalian berdua bisa sangat memperjuangkan untuk bersama. Gitu. Action speak loudly, ekspresikan cinta kamu. Memang sebagai feminin akan lebih baik kamu menunggu dia yang datang, tapi bukan berarti kamu nggak bisa mengekspresikan cinta ketika dia sudah datang. Bilang, makasih ya sayang, maafin aku ya, atau mungkin juga kata-kata cinta lainnya, kata-kata afirmasi, I love you, makasih kamu sudah bantuin aku, dan yang seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya situasinya nggak baik, sayang jangan begitu lagi lah please, ngobrol berdua gitu ya, jangan begitu lagi lah please, aku peduli sama kamu makanya aku ngomong begini, bla 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 gitu. Aku kecewa sama kamu, jujur aku tuh nggak suka kalau kamu tuh begini, bilang ke dia. Jadi ungkapkan sesuatu yang memang ingin hati kamu katakan kepada dia. Spend quality time together. Di sini bisa aja bahasa cinta kamu dan dia memang quality time ya. Ini kartunya mengkonfirmasi. Jadi mau mendengarkan dia, mau saling berbicara, mau saling mengisi waktu berdua gitu loh di sini. Dan mudah-mudahan situasi ini akan segera datang buat kamu ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan seindah inilah gambarannya. Ciri-ciri lain tentang dia. Iya nih, kayaknya dia duluan yang akan mengejar-ngejar kamu ya, mengkonfirmasi. Jadi ya siapkan hati kamu lah di sini. Dia tipikal orang yang bisa memanage keuangan dengan baik. Kalau dia punya uang dia nggak akan boros, tapi juga nggak pelit gitu ya. Jadi di sini dia akan memperlihatkan kualitas dia bahwa dia sudah bekerja, sudah punya uang yang lebih dari cukup dan bisa memanage. Karena percuma uangnya banyak kalau boros, kalau dipakai buat judi gitu-gitu ya, enggak. Dia di sini manage-nya bagus. Dia suka masak atau bisa masak, atau mungkin dia akan suka punya momen masak bareng sama kamu. Introvert kelihatannya, nggak kebanyakan hahaha, tapi
Dia lebih suka pertemanan yang sedikit, nggak suka di kerumunan banyak orang gitu sih tipikalnya. Ya kayaknya dia di sini suka masak ya. Atau di sini dia suka dengan makanan-makanan western, atau mungkin dia punya bisnis di bidang kuliner. Kelihatannya dia juga suka tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan tarot-tarot gitu ya, atau spiritual gitu-gitu. Kalau dia bekerja di kantor, dia adalah karyawan yang sering dapat penghargaan pegawai atau karyawan terbaik. Atau kalau dia punya bisnis, dia akan sangat bagus di bisnisnya dia ya. Iya, di sini kelihatannya selain masak, dia ada kemungkinan sangat jago di bidang baking, bikin kue. Bisa juga di sini salah satu bentuk hobi atau bidang pekerjaan dia adalah fotografi ya, motret gitu. Ya di sini mengkonfirmasi lagi kalau dia pekerja atau pegawai yang sangat bisa diandalkan. Kemudian di sini zodiak kamu atau dia Sun, Moon, Rising bisa Aries, Scorpio, Cancer, Aquarius, Capricorn, Leo. Kemudian di sini unsur nama kamu atau dia bisa G, I, M, Y, P, S, H, U, K, N, V, W. Angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 15, 2, 16, 19, 4, 1, 25, 9, 22, dan 20. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai orang yang akan datang atau bagaimana kisah cinta kamu selanjutnya. Semoga memang dialah orang terbaik yang akan datang untuk indahnya masa depan kamu dan dia. Kalau ada yang baik, klaim positifnya. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, karena aku lihatkan di sini buat kamu bagaimana kisah cintamu selanjutnya edisi Valentine. Tapi sebelumnya kan aku ingatkan dulu bahwa aku tadi mengambil energi dari banyak orang untuk reading kali ini. Jadi hasil readingnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pengen hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja sesuai dengan tema ya. Siapakah orang yang akan datang atau apa yang bisa kamu persiapkan untuk kehadiran dia gitu ya. Ada Four of Cups, Knight of Pentacles, The Hierophant. Kamu di sini sebetulnya kalau aku lihat mayoritas sih, sepertinya orang itu sudah ada. Dia tuh sudah cukup lama atau mungkin baru-baru ini menyadari perasaannya kepada kamu. Ada sesuatu tentang kamu yang dia suka, sebenarnya dia pingin datang kepada kamu, pingin hadir, atau mungkin sudah hadir untuk kamu, deket gitu ya, pendekatan, tapi kamunya masih belum menyadari kehadiran dia, atau mungkin kamu masih membandingkan dia dengan seseorang. Entah kamu bandingkan dengan mantan kamu, atau kamu bandingkan dengan ekspektasi kamu kayak oke, ada orang yang datang tapi kok dia nggak seperti yang kuinginkan, kok dia kurang ganteng, kok dia kurang apa-apa gitu-gitu loh. Yang mana sebenarnya ya tentu saja untuk kisah cinta kita memilih ya yang terbaik lah, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kalau kamu membandingkan dia dengan seseorang dari masa lalu, semoga kamu bisa mengurangi atau bahkan menghentikan kebiasaan itu. Karena kalau kamu terus membanding-bandingkan si orang baru ini atau yang akan datang sebentar lagi ini kepada kamu, kamu akan tidak bisa atau kurang kemampuan kamu untuk melihat kebaikan dia. Karena bisa aja dia ini lebih baik gitu loh dibandingkan yang lalu, atau mungkin lebih baik dari ekspektasi kamu bahkan gitu ya. Sebelum kamu mengusahakan buat kenal dia, intinya adalah coba kenali dia dulu. Kenal dulu, ngobrol dulu, mungkin jalan kemana dulu gitulah ya. Sampai kamu memutuskan semakin oke atau malah enggak sih kak, aku sudah berusaha kenal malah semakin pengen mundur, ya mundur gitu. Tapi intinya coba kenali dulu, jangan berspekulasi ini itu kalau kamu belum tahu dia sedalam-dalamnya si orang ini gitu. Kalau memang situasinya demikian. Dan kalau aku lihat sih di sini sebenarnya kamu dan si orang baru ini, entah memang si dia yang sudah hadir atau mungkin nanti akan ada orang baru lagi yang kalau kamu ngerasa ini nggak cocok ya, orang baru lagi berarti. Kalau aku lihat sih dia lebih bisa membawa banyak ketenangan buat kamu. Dari tadi sebenarnya kartu 1 dan 2 tuh juga kebanyakan tuh pentacles gitu energinya. Jadi
Kamu mungkin di sini mulai merasa sadar bahwa di hubungan cinta nggak cuma tentang perasaan jatuh cinta, tapi konsistensi, ketenangan hati, pergerakan yang mungkin nggak cepat, mungkin pelan-pelan tapi stabil dan menuju ke tujuan yang jelas gitu. Aku rasa kamu akan bertemu dengan dia sih, terutama kalau usia kamu sekarang di 20 ke 30, misalnya aku rasa dia di sini di usia 25 ke 30 sih. Masih sangat muda, masih sangat di usia fine, di usia terbaik kamu dan dia untuk memulai hubungan ini. Atau kalau kamu, tapi kalau umurku sudah 30 lebih ya, it's okay. Nggak apa-apa, di sini kan hanya perkiraan ya, tapi intinya adalah jangan pernah merasa tua untuk memulai sebuah hubungan yang terbaik buat kamu. Berapapun usia kamu sekarang, kamu sangat layak dan pantas untuk memulai sesuatu yang lebih baik gitu. Dengan energi yang demikian. Dari fisik sih kalau aku lihat dia biasa aja, nggak yang terlalu cantik, terlalu ganteng gimana, di standar aja gitu. Tapi dalam artian ya dia bisa merawat diri dengan baik, bersih rapi wangi gitu. Dia sangat setia, sangat bisa diandalkan, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, nggak kebanyakan gaya, nggak kebanyakan pamer, tapi ada yang bisa dia buktikan. Ini pekerjaan saya. Aku bisa bayarin kamu makan, aku bisa bawa kamu jalan-jalan dengan sepeda motor terbaik atau mobil terbaik aku gitu-gitulah. Ya, jadi ketenangan sih. Dia bisa memahami dan menghormati boundaries kamu, batasan yang kamu sudah bangun gitu. Memang kalau aku lihat di sini ada kemungkinannya sih kamu dan dia sama-sama sudah siap untuk menikah atau ke tahap hubungan yang lebih serius lah minimal. Namun memang ada perbedaan yang cukup signifikan antara kamu dan dia. Kalau kartu ini keluar biasanya lebih kepada agama, suku, kebudayaan, negara gitu, situasi, sesuatu yang agak berbeda gitu, atau mungkin bidang pekerjaan yang agak jauh berbeda gitu. Tapi jangan jadikan alasan juga untuk berhenti sih. Coba kenali dulu. Ya mudah-mudahan nggak setegang agama ya, tapi ya coba kenali dulu deh. Nanti akan ada jalan terbaik kalau memang dia jodohnya kamu seperti itu. Ya, tapi di sini hubungan ini adalah tentang kebijaksanaan. Jadi aku rasa itu. Kalau kamu melihat bahwa dia dewasa, bijaksana, bisa dipercaya, dan nggak ngajakin kamu untuk yang aneh-aneh, yang nggak seperti standar keamanan kamu, ya berarti dia yang terbaik gitu loh. Baik dan menghargai kamu sih ya, itu intinya dari kamu yang memilih kartu ketiga. Ada Queen of Pentacles di sini. Tentang penyembuhan, tentang healing kepada diri kamu sendiri. Dan di sini kalau aku lihat sih, dia menghargai kamu karena kamu itu bisa punya keseimbangan energi. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan atau pendidikan, bisa aja kalau kamu perempuan, kamu sangat maskulin, sangat mengedepankan pendidikan, sangat mengejar karir, yang mana itu nggak apa-apa. Tapi dia juga melihat bahwa kamu bisa menyeimbangkan dengan femininnya kamu, dengan kamu yang lembut kata-katanya, kamu yang bisa merawat diri kamu dengan baik, mencintai diri kamu, juga peduli dengan orang-orang sekitar kamu, bisa gampang main sama anak kecil, peduli dengan orang susah, kayak gitu-gitu loh. Jadi ada keseimbangan. Makanya dia sangat suka dengan energi independen kamu, tapi juga sangat melindungi energi feminin kamu, yang dia pingin melindungi kamu, kemanjaan kamu, melimpahi kamu dengan keamanan, dengan cinta, provide kamu secara keuangan gitu-gitu loh. Jadi itu keindahan yang dia lihat tentang kamu. Maka jadikanlah diri kamu seperti itu. Gitu ya. Ada di Empress, ini juga energi feminin ya. Ini energi feminin yang sangat-sangat besar kalau di kartu Arcana Mayor. Jadi di sini sih kalau aku lihat dia ini tipikal orang, terutama kalau kamu pihak perempuannya, pingin manja sama kamu, pingin tenang hatinya ketika bersama dengan kamu. Dan ini butuh energi perempuan yang bisa punya feminin gitu. Sekali lagi, kamu sangat boleh independen, sangat boleh mandiri. Di pekerjaan atau pendidikan kamu kejar yang tinggi, boleh. Perempuan di zaman sekarang harus berdaya. Tapi kamu jangan lupakan, di saat kamu di hubungan cinta, langsung switch ke energi feminin, yang mana kamu menjaga dia dengan ketenangan kamu, hati kamu support dia, ngasih semangat untuk karir dia. Jadi perlindungan terbaik kamu tuh cinta kamu yang punya energi nurturing, merawat kayak gitu-gitu. Dia akan nyaman sih sama kamu. Aku lihat memang kalau memang dia di sini bener-bener sudah siap ya, nggak cuma pengen tapi siap untuk menikah, dia berharap pasangan yang menenangkan hati dia. Gitu, yang mana itu adalah kamu gitu. Makanya sekali lagi independen boleh, tapi jangan lupakan kamu di sini sebagai perempuan yang
feminin kamu tuh harus ada gitu untuk kisah cinta kamu, untuk relationship kamu gitu. Kemudian aku mau pakai deck yang lainnya, tentu saja Three of Flutes, here to make friends. Kelihatannya kamu dan dia di sini dari circle yang nggak jauh ya. Bisa saja satu kampus, satu kantor, satu komunitas, satu pertemanan gitu-gitu. Atau mungkin di sini teman kamu, sahabat kamu, teman kantor, teman kampus mengenalkan kamu ke dia. Jadi makanya di sini kalau ada kegiatan apa jangan mengurung diri, tapi ya datang aja. Siapa tahu jalan cinta kamu datangnya dari teman-teman kamu sendiri gitu. Dan memulainya dari pertemanan dulu, lama-lama jadi cinta. Bisa aja di sini kelihatannya gitu sih. Mudah-mudahan dari yang berteman akrab menjadi kisah cinta. Dan di sini aku lihat kamu dan dia akan merayakan banyak hal. Dia merayakan kehadiran kamu. Kamu juga sebaliknya. Banyaklah hal-hal seru di antara kamu dan dia. Ada Ace of Rose di sini. First impression rose. Sejak awal emang dia tuh ada ketertarikan sama kamu, kayak wah cantik banget gitu. Wah nih luar biasa. Mungkin secara fisik kamu ngerasa aku tuh tapi biasa aja kak. Fisik aku tuh gitu kan nggak secantik artis-artis. Oke gitu. Bisa sekali lagi energi nggak pernah bisa bohong. Perempuan yang percaya diri, perempuan yang mencintai dirinya adalah perempuan paling cantik di dunia ini. Ingat-ingat itu. Jadi kalau kamu bisa punya dua hal itu, mencintai dirimu dan kamu percaya diri, kamu menghargai diri kamu dan menjaga nama baik kamu, itu energi terbaik kamu. Dan dia akan bisa merasakan energi itu, walaupun dia bukan indigo atau bukan orang yang sangat intuitif, tapi pancaran energi kamu nggak akan bisa bohong. Dan dia akan langsung suka sama kamu, gitu. Dia yang kelihatannya akan duluan suka sama kamu, yang akan first move tuh dia. Jadi tinggal gimana kamunya, mau nggak menerima mawar dari dia ini gitu. Ya mudah-mudahan semanis inilah ya, gitu ya. Ada Two of Rose, ini juga mengenai date card, kartu kayak mau nggak dating sama aku. Ya mungkin nggak berupa kartu, tapi mungkin chatting duluan. Seperti itu. Dia yang membuka pintunya sih, dia yang membuka kesempatannya, yang mengetuk pintunya dia. Tinggal gimana kamunya mau menerima dia atau tidak, gitu ya. Aku lihat di sini hal yang paling membuat dia yakin sama kamu adalah, dan juga membuat kamu yakin ke dia adalah, aku rasa di sini punya tujuan visi misi yang sama. Walaupun memang kelihatannya waduh ada perbedaan nih, tapi semakin sering ngobrol kamu dan dia akan mengerti bahwa ada kualitas yang saling kalian cari dan kalian temukan di masing-masing kamu dan dia. Oh ini nih yang sejak lama aku tunggu-tunggu. Jadi walaupun ada perbedaan tapi worth it buat diperjuangkan gitu. Jadi ya tinggal gimana kamunya sih, kamu berani atau enggak. Kayaknya dia yang bener-bener sangat mengejar, sangat meyakinkan. Maksudnya berusaha meyakinkan kamu gitu di sini. Ada banyak mawar ya, jadi mudah-mudahan romantisnya itu juga ada sejak awal gitu. Kemudian ada Queen of Rings. Ini kartu yang sama di posisi yang exactly sama gitu ya. Walaupun memang the single mom, maksudnya di sini adalah mungkin ada sebagian kamu yang memang sudah single mom ya, atau mungkin pernah menikah sebelumnya, atau mungkin belum kak aku tuh masih single, bisa dua-duanya. Tapi yang pasti di sini kalau aku lihat memang dia tipikal laki-laki yang pinginnya tuh dimanja gitu ya. Tapi bukan berarti dia manja ya, dia bekerja keras tapi juga kayak kepingin kamu tuh kayak ada energi manjain dia gitu loh. Entah dengan kayak misalnya kamu ngebekelin dia makan sekali waktu gitu, masakin dia apa. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau menurut aku ya. Kamu perlihatkan kualitas kamu, nurturing, menjaga dengan ngasih makan sekali waktu gitu ya. Bekelin dia dengan kata-kata yang semangat ya sayang, semoga meetingnya sukses, semoga hari ini kamu happy gitu-gitu. Sekali waktu, jangan tiap hari juga gitu. Itu dia akan melihat, oh betapa sweetnya kamu, betapa manisnya kamu di antara kesibukan kamu masih ingat buat peduli juga sama dia. Terutama kalau dia lagi sakit atau mungkin dia lagi sedang ada proyek tertentu yang dia sangat berharap itu goal dan support dari kamu sangat dia butuhkan ya, berupa ini mungkin atau mungkin dalam bentuk yang lain gitu. Tipe kali yang manja, makanya kamu agak susah nih kalau feminin kamu masih agak kurang, kamu jadi susah buat ngasih kenyamanan, kemanjaan itu ke dia. Gini, aku tahu mungkin banyak perempuan yang ngerasa ya kau beli makan lah sendiri gitu misalnya ya, emang kamu gak punya duit, emang kamu gak punya tangan masak sendiri gitu kan. Tapi ini bukan berarti dia apa ya,
nggak bisa, bukan berarti dia nggak bisa, tapi dia tuh juga kayak pingin ada sentuhan kamu yang spesial. Kan dibekelin kan beda ya sama makanan warteg atau masak sendiri. Jadi itu sih yang dia pingin, kayak sentuhan kamu itu yang dia rindukan gitu. Rasa masakan kamu yang spesial itu. Ada page offering di sini, optimis. Optimis di sini dalam arti ya kamu harus optimis dengan kisah cinta kamu sendiri. Kamu harus optimis juga dengan apa yang bisa kamu tawarkan di kisah cinta ini. Ya dalam artian bukan menawarkan gimana-gimana ya, tapi kayak kamunya optimis, kamunya bahagia, kamunya bisa menjadi pasangan yang saling support gitu sih. Jadi optimis aja bahwa kamu akan sampai di kisah cinta ini. Itu penting ya untuk membuka kesempatan ini. Gitu. Kemudian yang lain, baru ku bahas kartu yang sama keluar lagi nih ceritanya. Jadi ya optimis. Kisah cinta kamu dengan si orang baru ini seperti memulai menulis kisah di buku yang baru gitu ya. Ya mungkin nggak selalu indah gitu ya, setiap ceritanya, setiap harinya pasti ada tantangan, pasti ada ujian, masalah yang harus dihadapi. It's okay, jangan takut. Itu sebagai bentuk bagaimana kamu dan dia bisa kompak menghadapi sebuah kejadian. Untuk kamu melihat kualitas dia, apakah dia seberkualitas itu atau malah dia suka kabur dari sebuah masalah. Itu kamu bisa menilai. Jadi optimislah gitu intinya dengan diri kamu, dengan masa depan yang sudah Tuhan tuliskan ceritanya buat kamu. Please buatlah kisah cinta kamu dengan happy ending. Kamu yang bisa menuliskan kisah itu. Jadi kamu yang harus optimis juga ya. Ada happiness di sini. Jadi di sini kamu pingin bahagia atau tidak itu semua pilihan kamu. Kamu pingin optimis dengan kisah cinta kamu atau tidak, semua tergantung pilihan kamu. Kamu yakin nggak dengan diri kamu, semua tergantung ya kemampuan yakinnya kamu itu. Karena percuma kalau misalnya di sini aku meyakinkan kamu dengan reading yang bagus kayak, Kak, ini hasil readingnya too good to be true. Ya kamunya yakin apa enggak gitu. Semesta aja bisa percaya loh bahwa kamu bisa sampai ke sini dan ngasih banyak kemudahan jalannya. Masa kamu nggak percaya gitu? Sekali lagi memang nggak semua hal tuh sempurna. Sekali lagi pasti ada masalah yang harus kamu hadapi dengan dia. Tantangannya tuh pasti ada. Tapi kamu bisa sampai kalau kasih hubungan yang seindah ini gitu ya. Jadi semua tentang pilihan-pilihan kamu. Jadi silakan pilih yang paling membuat kamu tenang dan nyaman. Dan semoga kamu memilih kebahagiaan kamu. Bahkan sebelum dia hadir di hidup kamu. Jadi jangan nungguin dia buat bahagia, tapi usahakan kebahagiaan dulu untuk diri kamu. Nah, jika cinta ini tak nyata, jangan beri harapan. Yang bisa aku lihat tentang hubungan kamu dan dia ini adalah kepastian ya. Jadi kalau kamu melihat bahwa dia di sini bisa memiliki atau memberikan banyak hal yang membuat kamu yakin, maka majulah. Tapi kalau kamu melihat bahwa dia menunda-nunda, dia di sini nggak ada kepastian, kadang hilang, kadang ada, kadang hilang lagi, ya berarti dia nggak seyakin itu dengan kamu. Kalau dia benar-benar pengen serius sama kamu, dia akan mengusahakan. Kalau dia benar-benar mencintai kamu, mau setinggi apapun tantangannya, dia akan mengusahakan. Ya, dengan cara terbaiknya dia. Maka lihatlah itu dari bentuk keseriusan dia kepada kamu. Kalau emang gak nyata, kalau emang dia hilang-hilangan, ya jangan menghabiskan waktu dengan orang yang gak pasti hadir di hidup kamu. Aku tidak mengerti apa yang kamu pikirkan atau yang kamu rasa. Jadi di sini sebenarnya lebih kepada pesan buat kamu. Kalau ada hal-hal yang ingin kamu sampaikan kepada dia, sampaikan. Dia gak bisa membaca pikiran kamu. Dia bisa mengerti kamu kalau kamu ngomong gitu. Misalnya dia ngasih kue kesukaan kamu gitu ya, bilang makasih ya sayang udah ngebawain makanan kesukaanku, aku suka banget, baru aja aku kepikiran, pingin deh beliin, kamu bawain, makasih loh gitu. Bentuk apresiasi. Tapi juga kalau kamu lagi moodnya nggak bagus, bilang ke dia, sayang maaf ya aku tiba-tiba hari ini nggak mood, nggak tahu kenapa. Entahlah ya, mungkin aku lagi banyak pikiran dari pekerjaan atau dari kuliah aku, tapi please ngertiin aku lagi nggak kepingin mungkin diganggu, atau aku nggak kepingin jalan-jalan dulu hari ini, please ngertiin gitu. Jadi bilang aja ke dia, daripada kamu maksain jalan-jalan sama dia tapi kamu sepanjang jalan-jalan kamunya bete, malah dia nggak ngerti kamu tuh kenapa gitu. Jadi izinkan dia mengerti apa yang kamu rasa dengan kamu bilang ke dia. Kemudian
Aku tahu bahwa kita akan saling menyempurnakan satu sama lain. Kamu gak sempurna, dia gak sempurna. Situasi yang akan kalian hadapi gak sempurna juga. Pasti ada ujian tantangan. Tapi kalian berdua akan saling menyempurnakan. Jadi ketika ada masalah, ya saling membantu gitu. Bagaimana mengatasinya. Saling kompak, saling memperlihatkan kemampuan dan kualitas untuk berjuang. Itu yang penting. Makanya kenapa aku bilang di klien atau di penonton aku tuh kayak, jangan takut ketika ada masalah datang. Justru itu memperlihatkan kepada kamu sekuat apa kamu, sekuat apa dia, sekompak apa gitu kamu dan dia bersama. Gitu ya. Kita akan bersama selamanya. Jadi aku lihat sih dari sisi dia ada optimis yang sangat besar. Semoga dari sisi kamu pun kamu juga punya optimis yang sebesar ini gitu. Ya, bahwa kalian akan bisa bersama melalui banyak hal dalam suka dan duka, menghadapi berbagai tantangan yang datang nyata di kalian berdua. Bisa kok di sini selamanya. Terlepas apapun masa lalu kamu, entah kamu dulu pernah punya pernikahan yang mungkin pernikahan yang pahit misalnya, tapi selalu ada optimisme yang bisa kamu jadikan doa di masa depan kalian berdua nanti. Yang jauh lebih baik ya kalau aku lihat di sini gitu. Kemudian poin-poin lain mengenai hubungan kamu dan dia, selalu down. Pause, pelan-pelan aja. Jadi kalau misalnya kamu di sini sedang dalam momen ingin secepat-cepatnya, ingat bahwa kadang apa yang cepat belum tentu itu tepat buat kamu. Jadi kamu pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Kamu nikmati hari-hari kamu, pekerjaan kamu, hobi-hobi kamu, pendidikan kamu, apapun apa kata orang, apapun yang orang bilang tentang kamu, mempertanyakan pilihan-pilihan kamu yang paling tahu kehidupan kamu. Kamu yang paling tahu kamu udah siap belum gitu loh. Daripada memaksakan pacaran dengan orang yang gak tepat, malah buang-buang waktu, energi ya. Lebih baik pelan-pelan aja. Orang yang tepat akan datang kok buat kamu. Tapi ya tentu saja kamu mengusahakan menikmati hari-hari kamu. Kalau ada acara datang, kalau ada yang mengenalkan kamu dengan seseorang, ya dikenalin dulu, dicoba dulu, ngobrol dulu. Kalau emang oke, lanjutkan. Kalau aduh kak makin gak oke setelah kami deep talk, ya sudah, mundur gitu. Seenggaknya kamu sudah mencoba gitu. Jangan merasa gagal, tapi kayak ya it's okay, mungkin belum dia, mungkin nanti next time kayak gitu dengan orang baru lainnya. Gitu sih. Jadi buat khususnya yang memilih kartu ketiga ya, aku rasa buru-buru belum jawaban terbaik buat kamu gitu. Lalu di sini ada istirahat, dan intinya adalah relaksasi ya, istirahat, healing. Kalau memang ada luka-luka atau mungkin hal-hal yang masih harus kamu tuntaskan tentang diri kamu, tentang masa lalu kamu, maka tuntaskan dulu deh di sini gitu. Ini kalau lumba-lumba berarti mengenai healing ya, penyembuhan, terutama karena di sini ada kartu Queen of Pentacles 2, seorang healer. Kalau kamu butuh bantuan healer, butuh bantuan profesional, entah psikolog atau mungkin hipnoterapi atau apapun itu, maka bantu diri kamu. Dan ingat, Tuhan selalu mengarahkan jalan terbaik buat kamu. Jadi kalau sekarang kamu belum menemukan siapa orangnya dan sebagainya, it's okay. Ingat, Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik buat kamu. Jadi kalau sekarang kamu memang harus sendiri dulu, mungkin ada beberapa hal yang harus kamu selesaikan, atau mungkin Tuhan ngasih waktu buat kamu untuk menikmati hari-hari kamu, mencintai diri kamu. Jadi kalau waktunya istirahat, nggak usah kebanyakan tertekan karena teman-teman kamu sudah menikah, atau kamu melihat sosial media orang-orang sudah penuh dengan pasangan-pasangan pernikahan, berita kehamilan. Ya sudah, tenang aja dulu gitu, istirahat aja dulu. Nah, suportif di sini. Kalau yang bisa aku lihat dari kartu ini adalah kamu sedang ditempa untuk menjadi pasangan yang bisa support ke pasangannya. Jadi kayak bermanja-manja ke dia. Kalau kamu perempuan terutama, bermanja-manja itu bukan berarti kamu lemah ya. Kadang bermanja-manja itu justru membuat kamu bisa mengerti betapa dia mencintai kamu. Izinkan dia menjadi pahlawannya kamu. Gitu loh di sini. Dan buatlah gestur effort yang genuine, yang lembut, bahwa kamu itu peduli sama dia. Jadi jangan terlalu mengejar standar sosial media. Perempuan harus kuat, betul, perempuan harus kuat, perempuan harus independen, tapi juga ingat bahwa hal terbaik di hubungan cinta adalah energi feminin kamu. Energi kamu merawat, menjaga. Dengan kelembutan kamu, ingat,
hal terbaik tentang kamu adalah kelembutan kamu. Karena bagaimanapun juga kamu dan dia nanti akan saling menjaga di sektor yang berbeda. Dia sebagai maskulin akan menjaga kamu secara fisik. Dia akan menjaga kamu secara materi gitu, keuangan. Lalu kamu menjaga dia secara apa? Dengan doa-doa terbaik kamu, dengan kelembutan kamu, dengan intuisi kamu. Memang nggak kelihatan ya kalau perempuan kayak effort kamu apa gitu kan, tapi iya, secara spiritual perempuan lebih gampang terkabul doanya karena kita makhluk yang lebih intuitif. Makanya kalau kamu sering dengar idiom kayak doa istri menembus langit, itu lebih mungkin. Iya, jangan merasa bahwa laki-laki bekerja itu semua hasil usaha dia, tidak ada hasil dari doa-doa istrinya gitu. Jadi itu satu hal yang mungkin kamu harus mulai mengubah mindset bahwa kalau dia ngasih duit 10 juta bukan berarti kamu harus ngasih duit dia 10 juta gitu. Ya. Pertama dengan kelembutan kamu, doa-doa kamu, supportnya kamu. Aku rasa untuk situasi kamu dia lebih butuh itu, kemanjaan dari kamu dan support kayak semangat ya sayang gitu. Kamu bisa gitu. Mungkin masakan kamu, kue buatan kamu gitu-gitu. Kamu yang bisa nemenin dia ngobrol, dia berkeluh kesah gitu-gitu. Itu sih. Jadi ya jangan merasa kamu harus selalu tangguh. Kalau untuk pekerjaan, pendidikan silakan kamu tangguh kuat. Untuk kisah cinta kamu, izinkan dia menjadi pahlawan kamu dan kamu manja-manja sama dia gitu. Ya. Kemudian dari ciri-ciri lain tentang dia aku akan lihatkan di sini. Ini bisa aja memang ada perbedaan agama atau dia adalah orang yang sangat religius. Sangat yakin akan Tuhannya. Seperti itu. Dia kemungkinan tidak merokok. Dia di sini memang sangat suka menghabiskan waktu ngobrol sama kamu. Kalau kamu LDR, beda kota, beda negara, tetap dia pingin tahu kabar kamu, gosip-gosip di kantor kamu, misalnya kayak gitu ya. Iya, di sini dia sudah siap sih untuk menikah, membangun keluarga, punya anak gitu-gitu. November bisa menjadi bulan penting, bulan kelahiran, pertemuan, pernikahan juga bisa. Dia sangat menjaga kesehatannya, suka olahraga. Di sini dia sangat menghargai kamu. Respect dengan boundaries yang sudah kamu buat kayak gitu. Di sini memang kelihatannya dari pertemanan bisa menjadi cinta. Ya. Dia di sini juga sangat concern dengan kesehatan dunia, terutama buang sampah di tempatnya, mulai mengurangi penggunaan botol-botol plastik, sampah-sampah plastik. Kelihatannya di sini dia agak picky ya. Makannya agak pilih-pilih. Makanya kenapa dia lebih suka masakan buatan kamu, karena itu lebih cocok masuk gitu di lidahnya, dia lebih suka dia dengan masakan kamu kelihatannya gitu. Kemudian dari zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa Leo, Aquarius, Taurus, Cancer, Capricorn, Scorpio. Kemudian dari unsur nama kamu atau dia bisa T, G, I, E, M, F, R, O, C, Z, N, J. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 16, 29, 31, 2, 8, 1, 30, 11, 22, dan 14. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kisah cintamu selanjutnya. Semoga memang ini menjadi kisah cintamu, nanti klaim energi positifnya, dan semoga dialah yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Salam sayang.